Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Ya. Semuanya sudah sarapan? Sudah. Ya, yang pernah lupa sarapan nanti akan belajar. Baik. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, saya akan mengabsen kalian dulu. Semuanya hadir nggak? Hadir. Ya, kita tahunya nanti ada yang nggak ada ya. Oke, Aminah, Hadir, Pak. Aspianun, Hadir, Pak. Aura Azila, Hadir, Pak. kemana orang? Good. Cut Putra Juwairia, Hadir, Pak. Muhammad Syafil Mubarak, Hadir, Pak. Miftahul Jannah. Miftah besok duduk di depan ya. Nanti nggak kelihatan. Nur Hasikin, Hadir, Pak. oke. Nurul Afdal dulu. Hadir, Pak. Sehat Nurul. Nurul Akma. Kalian duduk dekat-dekat lagi, beda lagi. Gimana bedain Nurul Akma sama Nurul Afdal dulu? Nurul Afdal. Hadir, Pak. Nah, betul di satu tempat lagi. Putri Zakia. Hadir, Pak. Oke, seharusnya begini, semuanya prokes itu. Kita kan masih dalam masa pandemi, harusnya prokes semuanya pakai masker, termasuk saya sebenarnya. Ya. Selanjutnya Siti Nurhaliza. Enggak konsen tadi malam ya. Catat. Atila Al-Farisi Singgi. Sudah mandi? Sudah ya? Mahfud Ariba. Hadir. Safra Mulia. Hadir, Pak. Muhajir. Ashifa Faradiba. Hadir, Pak. Agung Rimba. Kenapa? Di sini. Izin? Sudah ada surat izinnya? Ada ya? Kenapa dia? Ada ajaran keluarga? Oke, good. Baik, semuanya sudah siap belajar? Seharusnya kalau sudah sampai ke sini sudah siap belajar, ya? Ya. Kita akan lanjutkan apa yang sudah kita pelajari minggu lalu. Ini pertemuan kedua kita untuk materi pernikahan. Apa sih yang sudah kita pelajari minggu lalu? Siapa bisa jawab? Ya, Tila. Pengertian pernikahan, Nah, hukum pernikahan, ya. pengertian pernikahan, Aha. proses sebelum pernikahan. Good. Semuanya sudah paham ya, insya Allah ya. Coba kita tes. Apa saja yang harus kita lakukan sebelum melakukan akad nikah? Siapa bisa jawab? Siapa? Aha. Menyiapkan mahar dan melaksanakan khutbah. Iya. Jadi siapa itu yang melakukan? Ya, laki-laki dan anak-anak. Dua-duanya itu dilakukan oleh laki-laki. Menyiapkan mahar dilakukan oleh Laki-laki. yang meminang dilakukan oleh. Laki-laki. Ada nggak perempuan yang meminang? Ada nggak? Ada Iya, ada salah satu adat di kita. Tak masih dilakukan sampai sekarang, saya juga awal-awal pernah tahu. Itu yang melamarnya perempuan daripada laki-laki. Oke, tadi dua hal yang harus kita siapkan dan itu sudah kita perankan sebenarnya minggu lalu ya. Kalau harus disiapkan mahar seperti apa yang harus disiapkan oleh laki-laki? Mahar seperti apa yang paling bagus? Ya, Siti. Mahar yang tidak memberatkan pihak laki-laki dan tidak merendahkan pihak perempuan. Nanti sudah siap memberikan mahar terbaik nanti ya kalau diminta ya. Baik, jadi minggu ini kita akan lanjut tentang pernikahan tetap. Kita hari ini akan bahas intinya dari pernikahan. Kemarin sudah lamaran sudah diterima, ya kan? Maharnya sudah ditentukan. Jadi sekarang intinya dari pernikahan apa? Prosesi paling sakral yang sebenarnya dalam pernikahan apa? Iya, prosesi akadnya. Nah, sama seperti minggu lalu, kita akan bermain peran lagi. Siap ya? Kemarin kelompok 1 sudah bermain peran, sekarang kelompok 2 juga akan bermain peran. Sudah saya tentukan kemarin kelompok-kelompoknya. Nanti setelah ini akan kita perankan di sini dan yang lain akan
apa? Memperhatikan dan bekerja sesuai dengan LKPD yang sudah Bapak bagikan ke kalian, ya? Baik. Mari kita siapkan dulu kelompok-kelompok yang akan bertugas, kemudian pelajari sedikit lagi skenario yang sudah saya siapkan sebelum dipentaskan, ya? Yuk, mari kita siapin. Kita lanjutkan pementasan dramanya oleh kelompok 2 ini. Saya juga yang akan jadi naratornya. Tugas kalian apa? Memperhatikan, kemudian ya, isi di LKPD yang sudah Bapak bagikan, ya. Kemudian nanti diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing untuk dipresentasikan ke depan. Baik, saya mulai. Pada hari yang telah ditentukan, ternyata calon pengantin pria tidak bisa pulang ke Indonesia karena terjebak lockdown di Malaysia oleh pandemi. Akhirnya keluarga Nesya Humaira kebingungan, dan berikutlah solusinya. Mak, ayah, iban solusi bak urun-urun. Bunuh kali bertelepon di Bang Al, kayaknya nanti buah di Malaysia karena lockdown. Dan tayang nanti terbatalkan sih. Bak urang yang kali tak tentukan sebab undangan kali tak sebarkan urun nikah. Iban solusi bak urun-urun. Yang lagian sila jabat buku ile. Iban mak roh ya. Oke, good. Berikan applause buat mereka. Pada hari yang telah ditentukan, keluarga Nesya akhirnya mencari solusi kepada Ustadz. Inilah adegannya. Assalamualaikum. Salam. Ya, kalian perhatikan ke mereka. Nama sana apa tu? Calon itu nanti dibawa dari Malaysia karena tak lockdown. Tapi acaranya ada double selling sebab tangan ini kan tersebar benar solusi baru. Juga Bapak, jadi pernyataan secara umum dalam pendapat Imam Syafi'ian untuk melaksanakan akad nikahan tayang harus dalam satu majelis secara fisik. Cuman ada pendapat ulama kontemporer lain yang ada mengharuskan fisiknya dalam satu majelis, tapi kondisi di dalam satu majelis. Cuma untuk keadaan yang seandainya mungkin cocok akad nikahan dengan cara online. Online ya Pak. Bisa bilang terima kasih. Oke, kita akan teruskan ke prosesi akad nikahnya. Saya mulai dengan narasi dari saya. Pada hari yang telah ditentukan, prosesi akad nikah dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Acara akan kita antara Nesya Humaira dengan Ali akan dilalui secara online. Sebelum mulai mari kita bertanya. Masih ada? Ada. Ali? Ya. Ada dua? Ada. Ya. Baik Pak, silakan dengan Itunya belum dicek. Pengantinnya. Tanya. Antin sudah siap? Sudah. Oke, good. Kalian jangan lupa mencatat ya. Saya nikahkan engkau dengan putri saya Nesya Humaira binti Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Nesya Humaira binti Bapak Ibrahim dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Gimana Pak Tasi? Sah. Tadi kita sudah selesaikan permainan peran kita dan kalian semuanya sudah melihat dan sudah mencatat. Sekarang tugas kalian adalah mendiskusikan hasil yang didramakan tadi. Kemudian tariklah kesimpulan dari apa-apa yang sudah dipresentasikan sesuai dengan yang sedang kita bahas dan apa yang akan kita capai. Tadi kita bahasnya tentang Nikah.
dan masalah yang muncul di dalam pernikahan, akad nikah tadi, ya kan? Nah, kalian ambil kesimpulan, kira-kira masalahnya tadi itu apa, kemudian solusinya apa. Oke? Yang sudah kalian lihat tadi kan ada masalah kira-kira itu kan? Masalahnya ada, solusinya juga sudah ada. Terus semua yang digambarkan itu kan lengkap. Rukunnya itu harus ada apa saja, misalnya. Gitu ya? Baik, silakan diskusikan. Oke. Ya, silakan diskusikan sampai selesai. Nanti selesai didiskusikan, kalian akan mempresentasikan. Ya, ada yang ya itu nanti dirumuskan kira-kira. Ya. Ya. Masalahnya itu. Kalian ada masalah? Bisa dirumuskan? Bisa diambil kesimpulan? Jadi kita kan sudah sebenarnya oleh Ustaz tadi kan sudah dijelaskan. Ustaz kan sudah jelaskan. Nikah itu kalau pendapat Imam Syafi'i harus dalam satu. Jadi secara fisik. Apakah harus berpegangan tangan? Secara fisik ya. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa teknologi itu akan dimanfaatkan. Apalagi terhadap masalah yang muncul kayak tadi. Kan muncul masalahnya, nggak mungkin kan kita maksa harus ada, ternyata pernikahan harus segera dilakukan. Nah, menafsirkan bahwa majelis dalam satu majelis itu ya harus fisiknya yang ada di satu majelis, tapi keadaannya itu dalam satu majelis ada semua orangnya di situ. Wah, apakah harus jabat tangan? Enggak, karena ternyata boleh juga yang menerima, misalnya ini, yang menerima kompul itu bukan untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Boleh nggak? Boleh. Maka tapi harus disebutin, saya terima nikah Fulanah binti Fulan untuk, makanya kan harus ada untuk saya. Ya. Setelah ini kalian siap-siap untuk presentasi, ya. Masing-masing kelompok akan presentasi. Selesaikan, kemudian presentasikan. Baik, alhamdulillah kita sudah selesaikan pementasan drama dan kalian sudah bekerja, sudah berdiskusi, menyimpulkan materi kita hari ini. Sekarang berarti kalian harus mengkomunikasikan apa yang sudah kalian diskusikan kepada teman kalian. Baik, yang pertama kita minta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pernikahan. Jadi pertama-tama di sini disebutkan rukun nikah. Yang pertama, dalam rukun nikah harus ada calon suami dan istri. Dan yang kedua ada saksi-saksi, di mana saksi-saksi ini berasal dari mempelai pria. Dan yang ketiga ada izin dari wali calon istri. Dan yang keempat ada mahar. Mahar di sini tidak perlu yang mahal ataupun mewah, tetapi yang tidak memberatkan calon suami dan tidak merendahkan calon istri. Dan yang kelima ada ijab dan kabul. Ijab dan kabul adalah serah terima antara wali si calon istri dengan mempelai pria. Baik, menurut kalian dari 5 rukun nikah yang sudah disebutkan, betul nggak?
Betul ya? Ada lagi tambahan nggak? Betul. 5 inilah rukun nikah. Mana yang paling penting dari rukun-rukun itu semua? Ijab kabul. Iya, proses ijab kabulnya. Kalau ijab kabulnya rusak, akadnya batal. Karena akad nikah itu adanya di ijab kabulnya. Jadi harus betul-betul memang ijab. Makanya selalu si penghulu selalu nanya, sah nggak? Biasanya saksi nanti kalau belum boleh. Misalnya namanya salah disebut atau maharnya salah disebut, itu harus betul. Jadi proses yang paling pentingnya ada di Ijab kabul. Baik, dilanjutkan silakan. Dan selanjutnya nikah online. Nikah online adalah nikah yang dilaksanakan secara virtual, di mana wali-wali dan lainnya beserta calon mempelai prianya tidak berada dalam satu majelis. Bagaimana hukumnya? Hukumnya ada 2 pendapat dari ulama. Yang pertama, menurut mazhab Syafi'i, ijab kabul dalam satu majelis adalah keberadaan fisik dalam satu majelis, sehingga nikah online tidak memenuhi syarat rukun nikah. Dan yang kedua ada dari ulama kontemporer. Ijab kabul dilakukan dalam satu majelis adalah ijab dan kabul terjadi dalam satu waktu. Yang lebih dipentingkan adalah kesinambungan waktu, bukan tempat. Jadi ada yang mau bertanya? Apakah dalam akad nikah pengantin perempuan wajib hadir dalam majelis tersebut? Tidak harus hadir, tapi walinya lah yang harus hadir dan menyebutkan dengan jelas anaknya yang mana yang akan dinikahkan. Ya, jadi betul seperti yang dijawab oleh Syifa, pengantin perempuan itu sebenarnya tidak harus disandingkan kepada laki-laki, karena sebenarnya kalau sebelum selesai akad nikah kan belum sah sebenarnya kan, makanya tidak dihadirkan. Biasanya dihadirkan itu setelah kapan? Setelah selesai akadnya sah. Wah, itu baru jadi miliknya si laki. Artinya orang tua anaknya sudah menyerahkan anaknya ke si suaminya. Jadi tidak harus hadir. Pak, kalaupun misalnya setelah itu nggak hadir, boleh nggak? Boleh saja. Tapi sudah jelas, akadnya sudah jelas kan, bahwa si ayah sudah menikahkan anaknya dengan si laki-laki yang jelas. Cuman jangan juga nanti biasanya apa katanya orang, jangan beli kucing dalam karung. Ini anaknya yang mana yang saya nikahi, jadi nggak tahu kan, makanya boleh melihat. Ya, baik, terima kasih untuk kalian. Dengan saya. Ya, baik, alhamdulillah untuk hari ini kita selesaikan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, coba kita simpulkan kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kira-kira apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Asfiano mungkin bisa jawab? Ya. Gak apa-apa. Yang lain ada yang bisa bantu? Ada. Apa? Rukun nikah itu harus terpenuhi. Dalam sebuah pernikahan, rukun nikah itu harus terpenuhi. Ada apa saja rukun nikah? Calon suami dan calon istri. Iya. Saksi-saksi itu harus dari pihak laki. Itu ada walinya, wali dari calon istri, mahar dan ijab kabul. Kemudian apa lagi yang kita pelajari hari ini? Iya, ini yang mungkin jarang orang pelajari di tingkat SMA terutama ya. Nikah secara banyak orang mungkin masih melihat boleh kan nggak ada jabat tangannya. Ya, tapi Islam itu tidak memberatkan, juga dia selalu sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, itulah yang dibilang Islam sesuai perkembangan zaman, bukan sesuai perkembangan zaman. Oh berarti yo jamun lagi yo atau beruji hana berlaku enggak. Yang haram dari dulu disebutkan oleh Nabi tetap haram. Misalnya khamr tetap haram, walaupun sekarang ada khamr mungkin yang nggak bikin mabuk, ya kan? Tapi tetap khamr itu haram. Tapi ada hukum-hukum yang menyesuaikan dengan zaman ya, seperti nikah online ini. Teknologinya sudah mendukung. Kan sama aja seperti kita bikin tadi kan. Orang yang ada di Malaysia langsung bisa bertatap muka dengan kita. Iya kan? Memang tidak satu tempat, tapi kan semuanya berlaku dalam satu waktu. Artinya rukun nikahnya itu
terpenuhi. Ya, jadi kira-kira seperti itu yang udah kita ini. Baik, sebelum saya akhiri juga, saya mau tanya, menurut kalian bagaimana proses belajar yang sudah kita alami tadi? Hah? Seru ya? Menyenangkan ya? Ya. Sebenarnya itu juga melatih kalian untuk jadi orang lain seperti apa sih? Oh, begini rupanya jadinya. Dan terpenting sebenarnya nanti kalau kalian sudah mengalaminya benar-benar nggak canggung lagi. Kalau ini kan semuanya nanti akan jadi pengantin kan? Nah, jangan nanti nggak canggung lagi. Oh, saya sudah pernah latihan kok dulu waktu SMA. Dan semoga ada kisah lucu sebenarnya. Kalau kalian pernah lihat di sosial media, ada mereka satu SMA mempraktekkan bab ini terpisah lama, terpisahnya dengan orang yang sama waktu dia SMA, waktu dia bikin video yang lain. Bukan, tapi nggak harus seperti itu. Ternyata ada hal yang terjadi seperti itu. Baik, untuk hari ini kita cukupkan. Minggu depan tugas kalian adalah melanjutkan materi tentang nikah ini dan menyiapkan pementasannya juga untuk kelompok berikutnya. Ya, mari kita tutup ini dengan doa bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha